Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, siswa-siswi kelas 8 MTS Ma'arif NU 1 Jatilawang. Semoga pada pagi ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Untuk pertemuan kali ini, kita akan mulai tentang pembahasan bab 2, yaitu tentang koordinat Kartesius dengan kompetensi dasar menjelaskan kedudukan titik dan bidang koordinat Kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat Kartesius. Dengan indikator yang pertama, memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, kuadran. Yang ketiga, memahami posisi titik terhadap titik tertentu, yaitu AB. Yang ketiga, memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kelima, aplikasi sistem koordinat Kartesius. Oke, untuk kesempatan kali ini, Bu Guru hanya akan membahas tentang indikator nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Pengertian koordinat Kartesius adalah suatu sistem untuk menentukan posisi suatu titik atau benda atau unsur geometri menggunakan satu atau dua atau lebih bilangan dan memiliki acuan sumbu yang tetap. Oke, kita mulai untuk yang pertama, yaitu memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan gambar berikut. Pada bidang Kartesius ini ada 4 buah titik, yaitu titik A, titik B, titik C, dan titik D. Dengan masing-masing, untuk titik A memiliki titik koordinat 4,2. Cara menentukan di sini, kita mulai dari titik potong 0,0, bergerak 4 satuan ke kanan. 1, 2, 3, 4. Kemudian gerak ke atas 2 satuan, 1, 2. Tarik garis berpotongan di titik A, yaitu titik 4,2. Kemudian untuk titik B, dengan titik koordinat negatif 4,3. Kita mulai dari arah titik 0,0, bergerak ke kiri, ke negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, kemudian bergerak ke atas ke titik 1, 2, 3. Titik B dengan koordinat negatif 4,3. Berikutnya titik C dengan titik koordinat 3, negatif 4. Sama tadi, bergerak dari titik 0,0 ke kanan, 1, 2, 3, bergerak ke bawah, 1, 2, 3, 4, sehingga titiknya 3, negatif 4. Kemudian pada titik D, dengan titik koordinat negatif 2, negatif 4. Kita bergerak dari titik 0,0 ke kiri, 1, 2, bergerak ke bawah, 1, 2, 3, 4. Titiknya negatif 2, negatif 4. Kemudian kita akan menentukan jarak titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini kamu lihat untuk titik A tadi dengan titik koordinat 4,2. Kita hitung jarak dari sumbu X. Dari sumbu X berarti bergerak ke atas. 1, 2. Sehingga di sini titik A berjarak 2 satuan dari sumbu X. Kemudian dari sumbu Y bergerak 1, 2, 3, 4. 4 satuan. Sehingga titik A itu berjarak 2 satuan dari sumbu X dan 4 satuan dari sumbu Y. Perhatikan juga untuk yang titik B dengan titik koordinat negatif 4,3. Caranya sama, yaitu kita hitung
jaraknya ke atas sejajar dengan sumbu X. Bergerak 1, 2, 3. Berarti 3 satuan dari sumbu X, kemudian bergerak ke kiri 1, 2, 3, 4. Bergerak 4 satuan ke kiri dari sumbu Y, sehingga jaraknya 3 satuan dari sumbu X dan 4 satuan dari sumbu Y. Titik C. Titik koordinat 3, -4. Sama, kita hitung jaraknya. Di sini dari sumbu X bergerak ke bawah. 1, 2, 3, 4. Sehingga berjarak 4 satuan dari sumbu X. Kemudian dari Y ke sini hitung lagi. 1, 2, 3. 3 satuan dari sumbu Y. Yang titik D. Titik D dengan titik koordinat -2, -4. Hitung jarak dari sumbu X. 1, 2, 3, 4. Berarti berjarak 4 satuan dari sumbu X. Kemudian di sumbu Y hitung 1, 2. 2 satuan dari sumbu Y. Kemudian di sini yang nomor 2 tentang kuadran. Untuk bidang kartesius dibagi menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kita lihat pada gambar. Untuk titik A dengan titik koordinat 2,5. Kamu lihat di sini pada titik A 2,5 untuk X-nya positif, Y-nya juga positif. Sehingga untuk titik A yang berada di kuadran 1, nilai X dan nilai Y-nya sama-sama positif. Berikutnya titik B. Titik B dengan titik koordinat -3,4. X-nya bernilai negatif, yaitu -3, Y-nya bernilai positif, yaitu 4. Sehingga titik B yang berada di kuadran 2, nilai X-nya positif, X-nya bernilai negatif, Y-nya bernilai positif. Yang C berada di kuadran 3 dengan titik koordinat -4, -5. Tampak bahwa X-nya -4, Y-nya -5. Sehingga titik C, karena berada di kuadran 3, maka nilai X dan nilai Y-nya sama-sama negatif. Yang keempat, titik D. Dengan titik koordinat X-nya 4, bernilai positif, kemudian Y-nya -3, bernilai negatif. Sehingga untuk titik D, karena berada di kuadran 4, nilai X-nya positif, nilai Y-nya negatif. Jadi kesimpulannya, untuk titik koordinat yang berada di kuadran 1, nilai X dan nilai Y-nya sama-sama positif. Untuk titik koordinat yang berada di kuadran 2, nilai X-nya negatif, Y-nya positif. Untuk titik yang berada di kuadran 3, baik X dan Y-nya sama-sama negatif. Dan titik koordinat yang berada di kuadran 4, nilai X-nya positif, Y-nya negatif. Baiklah, berikutnya nomor 3, memahami posisi titik terhadap titik tertentu, yaitu titik A, B. Pada gambar tampak bahwa koordinat titik A berada pada koordinat atau titik 2,1. Titik A akan kita gunakan sebagai acuan untuk menentukan titik yang lain. Contoh soal berikut. Tentukan koordinat titik B, C, D terhadap titik acuan A. Untuk menentukan kedudukan titik B, C, dan D,
maka kita buat garis atau sumbu X dan sumbu Y. Dimisalkan X2 dan Y2. Kemudian titik A tadi kita gunakan sebagai titik acuan, maka kita misalkan titik A itu koordinatnya adalah titik 0,0. Kemudian berikutnya, tadi jarak titik titik B terhadap titik A. Karena acuannya A, maka dari A ke B itu akan bergerak ke arah kiri. Karena kiri, maka bernilai negatif. Kita buat titik yaitu -1, -2, -3, dan seterusnya. Akan tampak bahwa titik B itu berada, B aksen, berada pada titik koordinat -3,0. Berikutnya untuk titik C. Titik C bergerak ke kanan 1 langkah, berarti positif. Kemudian bergerak ke bawah sebanyak 2 langkah, berarti Y-nya negatif. Sehingga titik koordinatnya adalah 1,-2. Kemudian titik D. Titik D ini, kamu lihat, dari titik A bergerak ke kanan 1 satuan, berarti X-nya 1, kemudian bergerak ke atas juga sebanyak 1 satuan, atau nilai Y-nya sama dengan 1. Sehingga titik koordinat untuk D aksen adalah 1,1. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa dari titik A sebagai acuan terhadap jarak B atau B aksen, maka koordinatnya adalah -3,0, C aksennya 1,-2, dan D aksennya 1,1. Perhatikan, di sini ada lintasan aliran air yang melalui titik A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Silakan kalian tentukan titik koordinat masing-masing titik yang dilalui oleh aliran air tersebut. Perhatikan juga untuk gambar berikutnya. Ada titik A, B, C, D, E, F, G, H, I. Kamu tentukan titik-titik manakah yang berada di kuadran 1, titik manakah yang berada di kuadran 2, titik manakah yang berada di kuadran 3, dan titik manakah yang berada di kuadran 4. Berikutnya lagi, di sini disajikan tentang kedudukan titik terhadap pos utama pada suatu perkemahan, yaitu ada tenda 1, tenda 2, dan seterusnya. Tentukan jarak masing-masing titik terhadap pos utama, di mana pos utama berada pada titik koordinat 0,0. Selamat mencoba, selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.